Di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa warisan itu jangan dijual tanpa sepengetahuan daripada yang punya. Kalau yang punya itu masih hidup, kita masih bisa bertanya, boleh atau enggak. Kalau yang punya itu, empunya itu sudah meninggal, tentu kita melalui satu proses di sini. Seperti yang saya bilang tadi itu, dengan cara upakara, walaupun kecil. Tetapi yang terpenting adalah hati nurani kita, kesungguhan kita. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namaste. Sahabat muda, sahabat milenial, kemudian teman-teman spiritual, para sepuh panitia guru yang ada di tanah Bali, kemudian di alam Nusantara yang sangat saya hormati, kemudian yang sangat saya muliakan. Nah, hari ini saya ingin berbagi lagi. Nah, berbagi tentang apa? Tentang sebuah warisan. Warisan itu ada dua sisi di sana, sahabat. Satu sisi, sebuah warisan akan membuat nikmat dan bahagia, bahkan membuat orang itu akan selalu hidup dalam kebahagiaan. Tetapi di sisi lain, sebuah warisan akan menyebabkan orang itu akan terperosok, akan menjadi satu malapetaka dalam hidupnya. Nah, kenapa saya bilang begitu? Warisan itu adalah turun ke bawah dari nenek moyang kita, dari orang tua kita, kemudian sampai ke anak cucu cicit. Di sana ada perusahaan perdana. Kalau kita berbicara masalah warisan, tentu sangat-sangatlah banyak sekali. Tetapi di sini saya menyoroti tentang warisan yang ada di tanah Bali. Kemudian bagaimana mengantisipasi tentang warisan itu sendiri. Karena kalau di tanah Bali kita menjual warisan atau menghilangkan warisan yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita, orang tua kita yang sudah meninggal, tentu itu akan berakibat apabila kita salah melakukannya, salah melaksanakan apa yang telah diwariskan oleh leluhur kita, orang tua kita. Karena beliau mewariskan itu untuk melestarikan, untuk menjaga, untuk menjadikan. Tetapi kalau kita menjualnya, tentu itu akan menjadi satu masalah. Sahabat muda, sahabat milenial, saya ingin bercerita. Cerita tentang apa? Tentang sebuah warisan. Ini terjadi di wilayah saya, di kampung lain, di desa lain. Dan semua juga orang tahu. Di Kecamatan Loyo juga mungkin orang sudah tahu tentang itu. Sebuah cerita yang sangat nyata sekali. Sahabat milenial, pada waktu itu di tahun 1980-an, saya masih muda pada waktu itu. SMA ya, saya masih SMA, dan saya sering keluar rumah, dan saya sering main biliar lah. Jadi saya juga sering ngobrol, banyak teman di sana. Nah, pada waktu itu memang saya saksikan sendiri bagaimana hal itu terjadi pada waktu itu. Nah, pada waktu itu seseorang yang sangat kaya raya sekali, seorang yang terpandang, seorang yang luar biasa pada waktu itu, suatu saat dia menjual warisannya. Maka dijuallah warisannya, mungkin beberapa hektar ya.
Nah, setelah warisan dijual, kemudian orang tersebut berpoya-poya hidupnya, beli mobil, gonta-ganti mobil, kemudian dia itu gonta-ganti pacar, dan jarang bergaul pada orang yang biasa. Seperti saya, orang yang biasa-biasa saja, jarang dia bergaul. Pergaulannya lah luar biasa. Jadi pergaulan orang-orang kaya. Bahkan setelah dia lama-kelamaan menjual lagi dengan yang seperti saya katakan tadi, gonta-ganti mobil dan lain sebagainya. Bahkan di saat beliau itu menikah, beliau malah di sana gonta-ganti istri. Gonta-ganti istri, dan di sana kekayaan itu sudah menyurut. Nah, satu saat dia minta lagi pada orang tuanya, menjual lagi, bahkan dia tuh mengancam orang tuanya, bahkan mungkin bagaimana kita nggak tahu ya, itu konon dia mengancam orang tuanya sampai tanah itu habis terjual. Dan setelah penjualan tanah itu pun dia tuh jatuh lagi. Terakhir dia menjual emas, sahabat. Emas sampai orang tua ibunya tuh sampai lari ke sana sini membawa emas itu, dipegang emas itu. Karena memang tidak kuasa ibunya itu, akhirnya emas pun terjual. Kemudian emas terjual, kemudian dia kawin lagi, hidup mewah, orang tuanya tidak karo-karuan hidupnya, dan jatuh sejatuh-jatuhnya. Bahkan saya ingat pada waktu dia menjadi seorang sarpan di sebuah perusahaan ya. Di sana dia bekerja di Singaraja, kalau nggak salah itu dia bekerja di Singaraja, dan dia jatuh dan jarang memang bergaul di rumah, berinteraksi dengan kerama yang ada di rumah pun jarang, karena dia sudah jauh daripada kerama itu sendiri. Dan lalu kemudian dia jatuh, kemudian istrinya diceraikan dan sebagainya, cari sudah nggak kuat dengan dia kan begitu. Kemudian yang terakhir sudah tidak ada apa-apa lagi, bahkan rumah pun tidak ada di rumah pun dia, yang terakhir dia tidak punya apa-apa, rumah pun tidak ada, hanya dia kos, mengambillah orang yang biasa, orang yang di kampung saya ya. Ada seorang yang diambil di kampung saya, lain banyak tapi di kampung saya. Dia kawin sama orang itu, sama orang kampung saya, orang biasa. Nah, setelah itu kawin, suatu saat istrinya yang di kampung saya itu meninggal, dia harus diurus demikian rupa, harus dipacari sebagai. Nah, karena rumah tidak punya, bahkan interaksi dengan desanya dia pun tidak nyambung, bahkan dia keluar dari desa, mungkin kita nggak tahu ya, mungkin keluar dia dari desa, hanya para arti bermasalah dengan kuburan itu sendiri. Bahkan istrinya itu diurus di tempat istrinya, dimanikankah, dipacarikah di tempat istrinya, karena yang bersangkutan sudah tidak punya apa-apa lagi, sudah miskin, dimiskinkan oleh leluhurnya. Dan keluarganya pun jarang yang mau turun tangan untuk ikut merasakan tentang kesedihannya dia itu. Ya mungkin kita nggak tahu ya, mungkin bagaimana kemarin itu sama keluarganya, mungkin nggak tahu kita. Nah, akhirnya beginilah sampai sekarang dia tuh menderita. Nah, untuk selanjutnya saya tidak tahu kabarnya dah, entah di mana dia sekarang. Nah, itu sebuah cerita bagaimana seorang yang menjual warisan itu terpuruk akibatnya. Nah, di sisi lain saya bercerita lagi, ini juga cerita nyata. Ada seseorang yang kemarin datang ke tempat saya dengan membawa satu masalah. Dia membilang pada saya, dia habis menjual warisan, dia bikin usaha, tapi bangkrut. Jual warisan lagi, bikin usaha, tapi bangkrut. Sampai 3 kali jual warisan, bangkrut. Itu puluhan hektar sudah hampir habis.
Yang tersisa cuma 2 hektar sekarang. Dia datang ke tempat saya untuk bagaimana kok bisa begini saya. Nah kan itu warisan, uang itu saya pakai untuk usaha, untuk menyambung hidup saya, untuk berusaha. Tapi kok begini jadinya, kok saya semakin parah dan pilu hidup saya. Nah pada waktu itu tujuannya dialah mepinunas, memohon kepada yang di atas. Kok begini, kok bagaimana ya? Apa ada jalan keluarnya atau bagaimana? Nah karena saya percaya kepada sesuhunan, dia pun sangat yakin dengan apa yang tiang iring di sini. Dia percaya betul dan tiang pun memohonkan kepada beliau tentang warisan itu sendiri. Loh, bagaimana kok bisa begini? Pada waktu itu saya ingat betul, orang tersebut dari kaya, punya mobil, kemudian terakhir dia membawa Kijang Super ke tempat saya. Yang bawa Kijang Super dalam situasi yang sangat memprihatinkan ya. Jadi dia ada takutnya untuk menjual kembali warisan itu, karena dia merasa nanti kalau warisan itu dijual lagi, tentu saya tidak tahu bagaimana nasib saya ke depan itu. Apakah warisan itu akan berkembang, apa bagaimana, kan begitu. Nah, tentu itu akan jadi satu pertanyaan dalam momok pikirannya dia. Nah, lalu kemudian di saat itulah saya memohonkan kepada beliau tentang apa yang terjadi pada si ibu tadi itu. Ini seorang perempuan sama suaminya ya. Nah, di sini sahabat muda, di sini saya ingin berbagi tentang bagaimana untuk menyelesaikan, untuk menjadikan warisan itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Karena warisan yang ada di tanah Bali itu, ada warisan yang bisa dijual dan ada juga warisan yang tidak dijual. Ya mungkin warisan yang ada warisan yang bergerak dan tidak bergerak. Gitu. Warisan tidak bergerak itu mungkin ya seperti tanah ya, rumah tidak bergerak itu. Kalau warisan seperti uang dan sebagainya, atau mungkin warisan yang sifatnya kata-kata atau apapun itu adalah sifatnya yang sudah bergerak dan kita simpan itu. Itu ada yang bergerak, ada yang boleh dijual dan ada yang tidak boleh dijual. Nah contoh umpamanya, sekarang diwariskan oleh leluhur kita lah sebuah rumah atau bahkan merajan. Di Bali pun ada yang sampai menjual merajan. Nah itu akibatnya luar biasa, itu akan menjadi satu akibat di sana. Dan warisan yang saya katakan dulu, sekarang kalau sudah warisan yang sudah ditinggalkan oleh empunya dulu, kemudian diwariskan oleh ahli warisnya itu, tentu akan menjadi suatu tanggung jawab bagi kita yang mewarisi sebagai ahli waris. Nah kalau si yang mewariskan itu masih hidup, dia seorang bapak mewariskan sepeda motor masih hidup, nah kita mau jual sepeda motor bapak itu yang diwariskan pada kita itu, nah kita ngomong sama bapak itu masih tidak masalah. Tetapi kalau warisan si empunya itu sudah meninggal, sudah menjadi yang dewa, sudah menjadi dewa, sudah menjadi atma di alam sana, tentu sulit kita tuh akan berbicara langsung, karena itu sebuah warisan. Nah, di sini akhirnya kami mendapatkan suatu solusi di sini. Nah, di sini kalau kita mau menjual warisan seperti apa yang beliau katakan, Sesunan Ratu Niang Ratu Gede yang ada di tempat saya ini, kemudian di sana beliau memberikan jalan kepada kita untuk membuat sebuah pejati untuk memohon pada leluhur, kepada dewata-dewati yang petetri yang punya warisan itu sendiri. Mohon izin, dan sangat memang terdesak dan memang sangat perlu, dan memang itu memang sudah tidak mungkin, tidak akan harus menjual warisan itu sendiri. Jadi memohon kepada beliau untuk beliau merestui, memberikan jalan kepada kita untuk menjual warisan itu sendiri dengan ngaturang pejati, memohon dan ngaturang bakti. Nah, mohon juga pada beliau supaya apa yang kita jual itu menjadi dilancarkan,
Jadi menjual pun dengan harga yang bagus, kemudian tanah atau apapun yang kita jual itu dilancarkan, tidak ada halangan untuk menjual itu. Nah setelah itu, setelah terjual di sini, nah ini setelah terjual ya, setelah terjual itu, di sini belum selesai juga itu, harus diselesaikan. Umpamanya kita mendapat penjualan 1 miliar, ya kita sekarang ambil 100 jutanya aja. Yang 100 juta itu kita ambil dari hasil penjualan itu, yang sisanya itu simpan di bank, kan begitu. Yang 100 juta kita ambil, kemudian kita keep. Nah, di situ lagi kita mengaturkan pejati, kalau bila perlu suci ya, karena sudah kita sudah punya uang, kita akan suci, dan kita matur pada yang guru yang dewa lagi, yang pitara-pitari. Di sana kita mengucapkan terima kasih kepada beliau karena sudah terjual dan sudah keinginan kita tuh sudah tercapai apa yang kita inginkan tadi itu. Dan uang yang 100 juta itu yang kita pegang, kemudian kita tuh taruh di atas sebuah banten, di atas sebuah canang. Nah di situ taruh di atasnya itu kita matur sama beliau bahwa tanah beliau sudah terjual, sudah dijualkan, sudah pindah tangan pada orang lain, dan ini saya, ini 10% daripada penjualan itu saya bawa ke sini, saya aturkan pada beliau yang berstana di Kemulan. Nah ini di Kemulan, di Rongtelu itu. Nah kemudian di sana kita aturkan uang itu bersama suci itu sendiri, mengucapkan terima kasih. Dan setelahnya, sebelum kita tuh akan ngeterang bakti, di sini kita harus memohon juga pada yang pitara-pitari, dengan uang yang 100 juta, dengan uang yang 1 miliar yang tersimpan di bank itu, yang 100 juta yang ada di sini, kemudian mudah-mudahan harapannya nanti uang ini bisa dipakai untuk usaha. Untuk mengembangkan tentang berkehidupan. Kita di sini tidak boleh bohong sama yang pitara-pitari, yang punya warisan itu sendiri. Nah kemudian uang itulah kemudian dipakai untuk berusaha. Kalau bisa uang yang 100 juta tadi itu yang diaturkan pada beliau itu kita ambil. Nah itu sebagai jejakton namanya, sebagai awal kita berusaha untuk bikin suatu usaha, bikin usaha apa, restoran, spa atau apa dan sebagainya itu. Nah kemudian itu dipakai pertama, uang itu untuk modal usaha itu sendiri. Nah sahabat muda, sahabat milenial, kalau kita sudah lakukan itu, kemungkinan besar saya sudah sering lakukan pada teman-teman yang sudah menanyakan masalah itu. Karena awal yang saya bilang tadi itu ada seorang ibu sama bapak, dia sampai tersisa 2 hektar itu, akhirnya sekarang udah maju dia. Bahkan dia tuh sudah membeli tanah di mana-mana lagi. Karena usahanya maju, dia membeli tanah lagi. Di sini, bahkan di tempat saya di Jimbaran ini dia beli tanah juga. Ya, sementara semua itu baik-baik saja sampai sekarang. Dan beliau sehat walafiat, dan bahkan beliau membuat merajan yang sangat indah, membuat stananya leluhur yang sangat-sangat indah. Nah, itu sahabat muda. Nah, di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa warisan itu jangan dijual tanpa sepengetahuan daripada yang punya. Kalau yang punya itu masih hidup, kita masih bisa bertanya, boleh atau enggak. Kalau yang punya itu, empunya itu sudah meninggal, tentu kita melalui satu proses di sini. Seperti yang saya bilang tadi itu, dengan cara upakara, walaupun kecil. Tetapi yang terpenting adalah hati nurani kita, kesungguhan kita. Sahabat-sahabat mulia, cukup hari ini saya berbagi tentang warisan. Saya sinap dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.